Yari-yari. Halo para pecinta boing-boing, mungkin ada dari kalian yang bukan dari pembaca LN atau hanya penikmat anime saja. Pasti ada dalam benak kalian siapa yang telah memanggil G Crimson, atau siapa sosok yang telah merusak tatanan damai dunia Tensura ini. Seperti yang kita tahu sendiri, G Crimson adalah sosok iblis primordial yang sangat-sangat OP. Bahkan dialah sosok pencipta dan pengendali Demon Lord System. Lalu pertanyaannya, kenapa ada orang bodoh yang memanggil G Crimson dan berpikir bahwa dia bisa mengendalikan sosok iblis primordial ini? Mungkin jika tidak ada orang ini teori ngawur guys. Rimuru dapat merekrut G Crimson menjadi bawahannya melalui Diablo tentunya. Sebelum Watashi membahas semua ini, mari kita berbicara dahulu tentang awal semua ini. Sebelum dunia Tensura diciptakan, sang pencipta bernama Feldenava merasa bosan dengan kesendiriannya. Untuk menghilangkan kebosanannya, dia mulai menciptakan ruang dan waktu. Feldenava juga melepaskan kekuasaan dan pengetahuannya, sehingga dia tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi dengan dunia yang dia ciptakan. Feldenava menginginkan dunia berjalan secara alami. Setelah itu, Feldenava terbangun di Heavenly Star Place. Itu adalah sebuah tempat yang terisolasi dari seluruh alam semesta lainnya. Untuk pergi ke tempat tersebut hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kunci khusus atau melalui gerbang surga yang dijaga Darkruel. Feldenava menggunakan Egg Great Holy Spirit. Dia menciptakan 7 pelayan untuk dirinya sendiri dan membangun banyak alam semesta dengan sifat dan hukum yang berbeda. Di antara semuanya ada dunia tengah atau dunia material yang direncanakan oleh Feldenava untuk diisi oleh makhluk yang abadi dan memiliki tubuh fisik. Pertama-tama, Feldenava menciptakan Twilight Valentine sebagai leluhur atau ancestor. Twilight adalah makhluk sempurna tanpa konsep gender dan tidak dapat menghasilkan keturunan. Dengan kecerdasannya, dia menciptakan 2 spesies, yaitu Hag Human dan Vampir. Namun kedua ciptaan ini memiliki kekurangan. Hag Human memiliki umur terbatas, tetapi memiliki pengetahuan sihir yang lebih tinggi. Namun, ego mereka cenderung merusak diri sendiri. Di sisi lain, vampir memiliki keabadian yang diinginkan oleh Feldenava, tetapi mereka bergantung pada darah dan tidak tahan terhadap sinar matahari, sehingga tidak cocok untuk tinggal di dunia material. Pada saat itu, Gunter menjadi raja vampir yang diciptakan oleh Twilight Valentine berdasarkan tubuhnya sendiri. Gunter merupakan salah satu leluhur asli atau original ancestor. Dia menjadi dasar untuk menciptakan ras vampir lainnya dan juga menjadi murid langsung dari Twilight. Demi memenuhi hasrat Feldenava, Twilight kembali melakukan percobaan dan akhirnya berhasil menciptakan manusia dan subspesies yang dikenal sebagai demi-human. Pada suatu hari, Twilight berhasil menciptakan eksistensi yang disebut sebagai alter ego mereka, yaitu seorang putri yang diberi nama Luminous Valentine. Luminous atau Ruminas merupakan mahakarya Twilight yang bahkan mirip dengan mereka secara fisik. Dengan kata lain, Luminous adalah darah murni dari Twilight sendiri. Namun karena kegilaannya dalam melakukan eksperimen, Twilight menciptakan ras lain dari elemen seperti Hag Elf dari elemen angin, Sylvia, Hag Dwarf dari elemen bumi, Guran Dwargo, Enki dari elemen api, Asle, dan Siren dari elemen air. Demi membuat dunia semakin beragam, Twilight melanjutkan penelitian dan eksperimennya dengan menggunakan sains dan mencampurkan sampel dari Hag Elf, Hag Dwarf, Enki, dan Siren. Hasilnya tercipta ras-ras baru seperti Elf dari Hag Elf, Dwarf dari Hag Dwarf, Oni dari Enki. Contoh makhluknya Kijin, Ogre, Hobgoblin, Goblin, Goblina, Goblitun, serta Merfolk dari Siren. Contoh makhluk dari Merfolk kayak gini guys. Selain itu, Twilight juga menciptakan ras manusia yang digabungkan dengan magical beast dan menghasilkan lycanthropes. Contoh makhluk ini adalah Carrion dan para bawahnya.
Pada akhirnya, Veldanava hanya menyukai manusia dari semua ciptaan Twi'lek. Meskipun manusia adalah ras yang paling lemah dan memiliki umur panjang, tapi mereka memiliki sebuah kelebihan. Mereka mampu untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Selain itu, manusia memiliki keunggulan dalam reproduksi yang sangat-sangat cepat. Ya kalau nggak KB ya cepat anjing. Berhubung Twi'lek adalah ilmuwan gila, dia masih ingin melakukan percobaan dengan mengumpulkan data dari True Giant. Hasilnya adalah Basara dan Kisara. Lalu setelah itu, Twi'lek memperkenalkan ciptaannya kepada teman dekatnya, Dark Cruel. Kisara dan Dark Cruel memiliki 3 anak dari hubungan gelap itu. Di sisi lain, Ruminas menjadi muak melihat kelakuan Twi'lek dan memutuskan untuk mengakhiri riwayat Twi'lek dengan menggunakan mantra Desecration. Sementara itu, Veldanava memerintahkan bawahnya yang bernama Filway untuk menjaga umat manusia. Dengan adanya berbagai ras dan budaya yang berbeda, roda takdir mulai berputar. Di satu sisi, Veldanava mulai membebaskan 7 ultimate skillnya kepada orang-orang yang dianggapnya layak. Namun, dia hanya menyisakan 1 ultimate skill, yaitu Justice King of Mikael untuk dirinya sendiri. Suatu hari, Veldanava mengetahui adanya makhluk yang memiliki potensi untuk melawannya. Makhluk itu bernama Ramirez dan Guy, iblis pemerjal merah. Kedua individu ini diberi posisi khusus oleh Veldanava sebagai administrator untuk menjaga dunia material. Veldanava juga berteman dan menjadikan salah satu manusia, yaitu putra mahkota kerajaan Nazca, Rudra, sebagai muridnya dan pahlawan. Lalu Veldanava memberikan ultimate skill terakhirnya, yaitu Justice King of Mikael kepada Rudra. Dia yakin dengan mimpi Rudra yang dapat menyatukan dunia. Hingga suatu ketika, Veldanava dan Lucia, adiknya Rudra, saling jatuh cinta dan menikah tanpa ijab kabul. Mereka memiliki seorang anak bernama Milim Nava. Kelahiran Milim mengambil sebagian besar energi Veldanava. Hal itu membuat Veldanava seperti di-nerf Monton. Dari sisa kekuatan dan energinya, Veldanava menciptakan bayi naga bernama Gaia agar Milim tidak merasa kesepian seperti dia dahulu. Sekarang seluruh energi Veldanava sudah habis. Dia menjadi lemah seperti manusia, tidak seperti tubuh naga yang dia miliki sebelumnya. Hal ini membuatnya menjadi fana. Kini Veldanava hanya ingin menikmati masa pensiunnya bersama istri tercintanya Lucia dan anaknya, karena Rudra dan Guy yang akan menjaga dunia ini. Veldanava tidak lagi merasa bosan atau kesepian karena dia tidak lagi sendirian. Selama perjalanan Rudra ke utara untuk menantang Guy, tiba-tiba sebuah kelompok teroris menyerang kerajaan Nazca. Serangan tersebut menyebabkan Veldanava dan Lucia tewas. Hal itu membuat Milim dan Gaia menjadi yatim piatu. Kejadian ini membuat Rudra terjerumus dalam depresi berat. Banyak pertanyaan muncul dalam benak semua orang, karena meskipun Veldanava kehilangan banyak kekuatan, seharusnya sebagai True Dragon dia dapat bangkit kembali kapanpun dia mau. Namun sampai saat ini, sampai detik ini, sang pencipta Veldanava tidak muncul lagi di dunia ini. Beberapa orang percaya bahwa Veldanava kecewa dengan ciptaannya dan memutuskan untuk meninggalkan mereka. Ada juga yang percaya bahwa Veldanava ingin menikmati ciptaannya dari jauh dan akan kembali di akhir dunia. Oke, dari sini kita akan membahas semua akar masalah seseorang yang membuat dunia Tensura kacau. Saya akan menyebutkan inisialnya, yaitu Jahil. Jahil adalah leluhur dari Hek Human, tapi perilakunya dan Hek Human lainnya tidak memenuhi harapan Veldanava. Oleh karena itu, para Hek Human dianggap sebagai produk gagal. Dan Twi'lek memilih untuk meninggalkan mereka dan terus menciptakan ras-ras lain. Setelah berbagai ras menyebar ke seluruh dunia, Jahil dan Hek Human memiliki niat untuk menaklukkan dunia dan menjadi penguasa tunggal. Untuk mewujudkan cita-cita dan mimpinya ini, Jahil memanggil Guy Crimson, penguasa ras demon. Jahil sangat percaya diri bahwa selama Guy Crimson berada di dunia material, Guy mungkin dapat dikendalikan melalui sihir pemanggilan.
Awalnya memang Gi mematuhi permintaan Jahil dan mulai menghancurkan negara-negara yang diintrusikan oleh Jahil. Namun setelah itu Gi memanggil Ren dan Mizari, dua pelayannya. Gi memerintahkan mereka untuk membantai Jahil dan semua penduduk kekaisaran Sir Super. Mizari dan Ren juga dilarang menggunakan sihir pemusnah massal agar mereka, Human, bisa merasakan penderitaan sebenarnya dari siksaan para iblis. Setelah terbunuh karena buah dari kebodohannya sendiri, Roh Jahil mengembara di bumi selama ribuan tahun. Hingga akhirnya dia menemukan seseorang yang cocok baginya, yaitu bapaknya Kagali, seorang Hag Elf dan Raja Kerajaan Elf. Raja yang bijaksana dan baik hati. Raja itu membangun kotanya di atas reruntuhan Kekaisaran Sir Super dan menggunakan teknologi Kekaisaran Sir Super untuk menciptakan negara yang makmur. Namun, kedamaian negara tersebut tidak berlangsung lama karena Jahil mulai mengambil alih tubuh sang raja. Dengan kekejamannya, Jahil mulai membantai para penduduk dan menggunakan mayat-mayat mereka untuk eksperimen. Puncak eksperimen ini adalah ketika Jahil membunuh Kagali dan menghidupkannya kembali sebagai Undead Elf. Jahil mengutuk Kagali dan mengubah penampilannya menjadi buruk rupa. Jahil juga mengubah nama Kagali menjadi Kazarim. Meskipun Jahil telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya yang menyebabkan dirinya mati dan gak masuk akalnya lagi, Jahil tidak belajar dari kesalahannya. Kebodohan, kesombongan membawa Jahil menuju kehancuran. Jahil memiliki niat jahat untuk menjadikan Milim sebagai bonekanya. Dia mulai menyusup diam-diam ke kerajaan Nazca dengan upaya membawa gaya naga peliharaan Milim. Namun tidak berhenti sampai di situ. Jahil juga membunuh naga peliharaan Milim, dan hal itu membuat Milim murka dan lepas kendali. Akibatnya dari perbuatan Jahil, sekali lagi dia binasa oleh serangan yang dilancarkan Milim. Ibarat di Mobile Legends nih, lu lost streak tapi tetap login anjing. Pokoknya lost sampai epic. Oh iya, dampak dari serangan Milim, kerajaan Elf juga hancur tanpa sisa. Kini nasib Roh Jahil, dia menjelajahi bumi sekali lagi, melewati batas antara hidup dan mati, sebelum secara tak terduga diselamatkan oleh Filwe. Setelah itu, Roh Jahil diam-diam ditanamkan ke dalam tubuh Footman untuk memata-matai Demon Lord Clement. Oke, dari cerita ini kalian bisa menyimpulkan, bayangin aja jika Jahil tidak memanggil Gi. Ada kemungkinan gak ya Diablo bisa merekrut Gi dan Gi jadi bawahan Rimuru? Mungkin Elenden Surah gak bakal tuh sampai volume 20 anjing. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini lebih berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kidil pamit. Bye bye.